Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00230016 dari kelompok SGD 2315 atau B5. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pelvis untuk inhal praktikum anatomi saya. Yang pertama adalah jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Jadi pemeriksaan untuk menilai kemampuan seorang ibu untuk melahirkan secara pervagina itu melibatkan evaluasi berbagai faktor, seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan kardiotokografi, dan evaluasi riwayat kesehatan, serta pemeriksaan psikologi, menilai kesiapan mental dan emosional ibu terhadap persalinan. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang pengukuran panggul. Jadi pemeriksaan fisik meliputi pengukuran panggul melibatkan beberapa aspek, seperti yang pertama ada pengukuran luar panggul, dilakukan dengan pita ukur atau caliper, melibatkan penentuan lebar biparietal atau jarak antara dua sisi kepala janin, menilai diameter suboksipital, jarak antara belakang kepala dan tulang tengkuk. Yang kedua ada pengukuran dalam panggul, dilakukan oleh dokter atau bidan, melibatkan evaluasi diameter dalam panggul seperti diameter konjugata obstetrik, jarak antara tulang simfisis dan promontorium, memeriksa kemungkinan pintu panggul terhalang atau sempit. Yang ketiga ada pengukuran tinggi rahim, dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin dan memastikan kecocokan ukuran panggul dengan usia kehamilan. Jadi, pengukuran panggul pervagina ini membantu menentukan apakah panggul memiliki cukup ruang untuk memungkinkan kelahiran pervagina pada ibu. Yang kedua adalah jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Jadi, bidang Hodge itu merujuk pada wilayah anatomis di dalam vagina yang dapat diidentifikasi selama pemeriksaan ginekologi, terutama saat melakukan pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kanker serviks. Bidang-bidang Hodge tersebut adalah: yang pertama ada bidang Hodge 1, yaitu terletak di sekitar ostium uretra, kadang-kadang disebut sebagai regio uretralis. Yang kedua ada bidang Hodge 2, itu wilayah lateral dari ostium uretra, disebut juga sebagai regio anterior atau regio uretra vaginalis. Yang ketiga ada bidang Hodge 3, terletak di sekitar ostium uretra dan ostium vaginae, disebut juga sebagai regio anterior dan posterior. Yang keempat ada bidang Hodge 4, berada di sekitar ostium vaginae, disebut sebagai regio posterior atau regio vaginalis. Jadi, pemeriksaan menggunakan bidang-bidang Hodge membantu dalam menilai lokasi dan distribusi perubahan sel pra-kanker atau kanker serviks selama pap smear. Ini memungkinkan mengklasifikasikan lebih lanjut dan pengelompokan lesi yang terdeteksi. Selanjutnya adalah jelaskan ciri-ciri pelvis pada wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Jadi, ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina juga dikenal sebagai pelvis obstetrik, melibatkan sejumlah faktor yang memfasilitasi proses kelahiran. Beberapa ciri-ciri tersebut meliputi: yang pertama ada panggul ginekoid, di mana bentuk panggul yang paling menguntungkan untuk persalinan pervagina. Lebar anteroposterior lebih besar daripada transversal, memberikan cukup ruang untuk kepala janin melewati. Yang kedua ada diameter konjugata obstetrik adekuat, jarak antara tulang simfisis dan promontorium atau diameter konjugata obstetrik memadai untuk memungkinkan kepala janin melewati panggul. Yang ketiga ada pelvis oval atau elips, bentuk panggul yang memfasilitasi pergerakan kepala janin, memungkinkan adaptasi yang baik terhadap
perubahan posisi janin selama persalinan. Yang keempat, ada lebar ischiopubik adekuat, ruang yang cukup antara tulang ischiodik dan tulang pubis untuk memberikan ruang bagi kepala janin selama kelahiran. Yang kelima, ada simfisis pubik fleksibel. Fleksibilitas simfisis pubis memungkinkan pergerakan dan menyesuaikan panggul selama persalinan. Yang keenam, ada pelvis bersifat plastis. Kemampuan panggul untuk mengalami perubahan bentuk dan ukuran selama persalinan untuk memfasilitasi keluarnya janin. Yang ketujuh, ada panggul dengan punggung tidak terlalu datar. Punggung yang sedikit melengkung ke belakang memfasilitasi proses rotasi kepala janin selama kelahiran. Yang kedelapan, ada ostium vaginae yang lunak dan elastis, yaitu kondisi vagina yang memungkinkan untuk pelebaran dan distensibilitas yang baik selama persalinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.